Oke. Kedengeran kan suaraku, guys? Masuk. Oke. Mantap, let's go. Oh, kita doa dulu kali ya. Doa lagi. Yeay, selalu berdoa. Ayo, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa dicukupkan dahulu. Aku izin lanjutin lagi ya. Yang tadi. Udah kelihatan ya. Kita lanjut dari nomor 38. Ini BTS soal SIMAK UI 2018 paket 1. Soalnya udah dibagiin di Discord, tadi aku SS kalau ada yang belum lihat. Nanti jawabannya aku compile sama yang punya harga tadi, kita bagiin secepatnya. Oke, ini suatu alat musik. Aku langsung mulai ya. Suatu alat musik dibuat dengan memanfaatkan dawai. Ditegangkan. Ketika dawai dipetik beberapa kali resonansi dalam pengamatan. Dalam pengamatan, resonansi berurutan pada frekuensi 375 sama 450. Berarti berurutan yang satu mungkin satu, yang satu, yang mungkin satu lagi dua gitu ya, plus 1 plus 2. Resonansi pada frekuensi 375 itu frekuensi yang keberapa? Berarti yang ditanyain itu N. Sebenarnya itu kalau kita pakai cara mudahnya banget, itu tinggal pakai perbandingan aja. Cuman tuh kita merujuk dari rumus dulu ya. Biar aku lupa rumusnya. Ini rumusnya itu, kalau rumus frekuensi itu dia rumus, kalau dawai ya, kalau organa terbuka sama tertutup kan beda lagi ya. Fn plus 1 2L V. Ini rumusnya. Nah, yang ditanyain tuh N-nya. N-nya berapa nih? Berarti kita bandingin aja nih F. Misalkan F ya F375 per F450 berarti sama dengan ini kan N plus 1 per tar dulu deh, jangan gini. Kita gini aja. Nih, N plus 1 per 2L kali V per N plus 1 plus 1. Kenapa plus 1 lagi? Coba ada yang tahu gak? Ini kecilnya gimana deh? Ada yang tahu nggak kenapa plus 1 lagi? Ayo. Kenapa plus 1 lagi? Karena dia berurutan. Yes, benar sekali. Karena dia berurutan, jadi dia plus 1 lagi. Plus 2L kali V. Pas kita banding. Ini mentok ya. 375 per coret. Udah deh tuh, berarti didapat sama dengan N plus 1 sama dengan 375 per N plus 2 sama dengan nggak usah kayak gini dong. 375 per 450. Ya, kita kali silang aja deh ini mah. 450 N plus 450 sama dengan 37. Ayo. 375 N plus 375 kali 2, 750. Kita pindah ruas, kita samain 75N sama dengan 750 dikurangi 450. Apa tuh? N sama dengan 750, 300 per 75. 4. N sama dengan 4. Kalau ada yang jawabannya beda, sok aja ya. Ada yang mau ditanyain dulu gak sampai sini? Kali aja ada jawabannya yang beda mungkin. Misalkan ada yang jawab 5. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Kalau gak ada, aku lanjut ya.
Oke, aku izin lanjut ya. Kalau gak berurutan gimana yang bawahnya? Kalau misalkan gak berurutan, kalau misalkan di soalnya diketahui nih, misalkan kalau si 375 nih, dia kayak frekuensi ketiga misalkan. Terus yang 450-nya frekuensi kelima. N-nya berarti tinggal disubstitusiin aja. Cuma nih karena kita dapat dari soalnya itu berurutan, berarti yang satunya nih kita tinggal tambah satu aja nih si 45 si N-nya ini. Berarti frekuensi si 450-nya nih sesudah 375-nya gitu. Paham nggak sampai sini? Apa bebelit? BTW aku tuh double device tuh biar bisa on kan, oh my god, lupa. Hai. Oke deh, aku lanjut ya. Nah, yang ini, yang nomor 39. BTW nomor 39 ini sebenarnya salah soal ya guys. Soalnya nih, salah soal, tandain ya. Simaku ini kayak gini, dia tuh BT-nya. Ini kalian udah nyari nih, sampai ubak-ubak dah. Itu emang sengaja disediain gitu, dari sononya emang gak jelas tuh yang bikin soal. Haha, tapi maaf ya yang bikin soal. Gak berniat menyalahkan kok. Tapi emang ada yang gak jelas, salah soal. Kaget, siapa itu yang... Oke, nih, tapi kita kerjain aja ya, walaupun meskipun salah soal. Soalnya yang ditanya nih, kenapa salah soal? Ditanyanya itu kelajuan. Kelajuan tuh pasti meter per second dong. Gimana? Tapi tuh yang diketahui malah sentimeter semua. Ini salah soal makanya. Tapi kita iniin aja ya, kita cari jawaban aja tetap kelajuan air ketika memasuki penampang A1. Ini tuh dia turunan dari rumus Bernoulli. Bentar, aku ngintip-ngintip juga nih, soalnya agak-agak lupa juga. Rumus Bernoulli. Nah, rumus Bernoulli. Rumus itu, kalau turunan rumus Bernoulli ya, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 plus 1 P2 plus ini tuh berarti ini A1 berarti ini P1 kali ya. Rho-nya sama, terus V-nya beda. V-nya beda, ini V1 berarti ini V1, ini V2, ini H1, ini H2. Oke deh, kita iniin aja kali ya. Kalau dalam rumus ini tuh dia iniannya nggak ada. Kalau dalam kasus ini ya, kalau dalam kasus si venturimeter ini tuh dia P-nya nggak ada, jadi kita coret aja. Bukannya P-nya nggak ada, bisa diabaikan kalau nggak salah P-nya tuh. Terus lagi, apa lagi ya yang bisa kita iniin? Ada suara, sorry ya suaranya. Nah ini kita pindah ruasin aja nih, kita samain setengah rho V1 kuadrat, BTW tambah ini aja kali ya. Kita ini dulu. Setengah rho 1 rho V1 kuadrat dikurangi setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho GH2 min rho GH1. Ini terus habis itu kita dorong ke depan si rho-nya. Rho setengah rho kita dorong ke depan. V1 kuadrat min V2 kuadrat dan rho G oh iya benar. Benar kan? H2 min H1 nih kita jadiin delta H aja ya biar gampang, soalnya diketahuinya juga di sini delta H sama dengan 45. Nih. Perbedaan kedua penampang permukaan air adalah ini, berarti ini delta H. Terus rho-nya coret, yang ditanyain V. Yang ditanyain V kan benar. Sudah deh, kita
kalau kita ingin rumusnya, kalau kalian punya buku SKS, halaman 85 tuh rumus Pipa Venturi, kita kecepatan Pipa Venturi itu kita dapetin V1 sama dengan akar 2G delta H per A2 per A1 kuadrat min 1. Ini akar panjang nih. Ini rumus kecepatan di pipa Venturi. Dari sini kita langsung masukin aja. Mana tuh? Dari sini kita ketahui kalau A1 sama dengan 5 cm, A1 sama dengan 5 cm kuadrat, A2 sama dengan, A2-nya berapa? A2-nya 4, delta H 45 cm, terus 1000. Oke deh. G-nya kita pakai 10 aja ya. Tadi A-nya berapa? A2 4. G sama dengan 10 meter per second. Ini kita ubah ke meter dulu ya. Tapi ya nggak apa-apa, ubah ke meter dulu. Nggak diubah juga nggak apa-apa sih, soalnya nanti kecoret. Ubah ke meter dulu aja dah. 5 cm itu berarti meter tuh. Oh iya, BTW, kalau ada yang mau SS nih, mungkin mau SS nomor 38. Marahin yang bikin soal. Ya, kalau marahin yang bikin soal, ntar gue di DO dari UI. Gimana nih? Mohon maaf. Apakah udah nge-SS-nya? Oke deh. Sebenarnya nggak usah nge-SS juga nggak apa-apa sih, nanti kan dibagiin juga. Tapi nggak apa-apa. Oke, terus delta H sama dengan 45 cm ya. Tadi 45 cm ini berarti 0,45 meter. Maaf ya, tulisannya jelek. Tadi tulisannya Arja bagus, dah gue iri. Berarti ini 5 kali 10 min 2 meter kuadrat. Ini 4 kali 10 min 2 meter kuadrat. Ini kita masukin rumus. V1 sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,45 per A2-nya berapa? A2-nya 4 cm. 4 kali 10 pangkat min 2 per A1 5 kali 10 pangkat min 1. Ini aku bulatin aja kali ya. Ini nomor berapa dah tadi? 39. Oke deh. Min 1. V1 kita dapetin itu hasilnya. Kalau nggak salah tuh 4 deh. Coba dihitung lagi. 2 kali 10 itu 20 kali 0,45, 9. Akar 9 per 4 per 5, 1/5. Oh, salah nih, kebalik. Sorry ya, teman-teman. Ini kebalik rumusnya. 1 min A2 min A2 per A1. Jadi gini. Kuadrat. Coba deh, ini benar gak sih jawabannya? Hitung deh di kalkulator. Kok di ini? Biasanya simak UI angkanya nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Kalau sulit, aku waktu simak UI kemarin yang sulit aku skip sih. Tapi jangan skip ya, hitung. Soalnya kebanyakan tuh soal simak UI jarang yang hitung-hitungannya, biasanya konsep. Ini kalau nggak salah tuh jawabannya 4 meter per second. Ntar dulu deh, coba ya kita hitung nih. Kok penasaran jadinya. Ih, aneh. Gue dapatnya 5, Put. Emosi. Dapatnya 5? Iya. Berarti 5. Ini udah 5 berarti hasilnya. Thank you. Kok lu main asal percaya aja sih, lu nggak ngitung lagi? Lupa.
Tadi kan makanya mau hitung lagi. Benar kan Ada ya? 5 ya? 5. 2 kali 10, 20, 0,45. Oke deh, terima kasih. Kata Rindi juga akar 25. Oke deh, nice. Keep going. Akhirnya soal-soal hitung-hitungan selesai ya, alhamdulillah. Mari kita lanjut nomor 40. Gaya normal yang bekerja pada benda diam atas bidang datar besarnya tidak sama dengan gaya normal yang bekerja sama pada bidang miring. Ini benar. Kenapa? Ini kita ini bidang datar. Ini misalkan nih, balok nih. Ini berarti ke atas nih, dia gaya normal, ke bawahnya gaya berat. W. Dia nggak ada sudut berlaku dong. Kayak ya udah N berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Dia nggak bergerak. N min W sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan W. Udah. Ini kalau di bidang datar. Ini kalau bidang miringnya, bidang miring. Ingat kalau misalkan gaya normal itu kayak gaya sentuh bidang gitu loh, kayak dia tuh pasti tegak lurus bidang. Terus ini gaya beratnya, dan gaya berat tuh selalu arahnya ke bawah gitu loh, kayak ke bawah. Dia tuh nggak mungkin begini. Ini W. Terus dengan adanya si theta. Berarti ini, kaget. Sorry. Berarti dengan adanya theta ini, kalau yang searah sama si N nih, kayak searah gini, kayak searah di sini, berarti itu W, ini kalau kita proyeksiin ya, ini W ke sini, ini W ke sini, ini berarti W cos theta. Bener kan gue? Bismillah deh, bener ya. Soalnya lupa ingat nih, kita dulu proyeksiin dulu. Pelangganan sini. Oh ya benar. Berarti ini W cos theta, berarti N sama dengan N min W cos theta sama dengan 0. Asumsiin ini nggak bergerak ya. Berarti N sama dengan W cos theta. Nah, N sama dengan W dengan W sama dengan N sama dengan W cos theta beda dong. Anggaplah W-nya ini 300. Kita dulu. Misal W sama dengan 300. Cos theta-nya itu sama dengan 3/5. Kalau misalkan N sama dengan W, ya berarti N-nya 300 dong. Kalau misalkan N sama dengan W cos theta, berarti 300 dikali 3/5. Berapa tuh? 300 dibagi 5, 60 kali 3, 180. Beda hasilnya. Berarti ini benar. Kalau ini tuh beda. Terus gaya normal merupakan gaya yang dikerjakan permukaan bidang terhadap benda yang menyentuhnya. Iya, benar. Tapi keduanya berhubungan apa enggak? Enggak. Kalau menurut aku enggak. Kalau menurut lu gimana, dia? Ini berhubungan apa enggak? Enggak berhubungan. Soalnya kalau misalkan dia yang pernyataan A itu kan tadi benar. Pernyataan B sebenarnya juga benar. Cuma gue agak lupa definisi asli dari gaya normalnya itu gimana. Cuma kenapa dia bisa beda? Karena tadi itu ada apa namanya? Ada derajat kemiringan benda di situ yang jadi patokan yang jadi pembedanya itu derajat kemiringan benda, bukan karena definisi gaya normalnya. Makanya tadi kan oh Putri disconnect ya? Atau gimana? Makanya tadi kan gini teman-teman, tadi kan kata Putri kan kalau misalkan dia adanya di bidang yang datar, tadi kan W doang kan ya, N sama dengan W. Tapi kalau ketika dia ada di bidang miring, di situ kita punya faktor cos theta, jadinya tuh kayak ada faktor pemiringan bidang yang bikin beda antara gaya normal ketika benda di bidang datar sama ketika benda di bidang miring. Gitu. Jadi jawabannya apa beda? Beda, Nggak dia nggak berhubungan. Oke deh, itu guys. Berarti jawabannya B. Tapi ini ya buat teman-teman yang mau simak UI, ingat-ingat nih, A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa. Karena itu penting. Oke, lanjut. Tegangan, ada yang mau ditanyain dulu kan sampai sini?
Cukup cepat ya, 30 menit 3 soal. Alhamdulillah. Cepet. Semoga bisa ya. Sama Apa? yang venturimeter kenapa P-nya dicoret? Kenapa? Yang venturimeter kenapa P-nya bisa dicoret? By the way, share screen lu Seingat belum gue, keluar kalau lu mau share screen. enggak itu tadi stop tiba-tiba, kayaknya nggak bisa double deh dia. Ada izin off cam ya teman-teman. Udah kelihatan dong. Sudah. Bentar, tadi ada yang nanya. Seingat gue tuh P1-nya itu kayak sama gitu loh. P1-nya sama nggak ya? Apa P-nya? Seingat gue tuh P-nya bisa diabaikan gitu. Coba kalau dari lo gimana, Gia? Gue takutnya gue lupa nih. Apa sih coba venturimeternya? Mana? Itunya Bentar coba. ya, gue ini dulu. Rumusnya. Ini yang ini. Seingat gue tuh ini P1, ini P2 kan berarti. Seingat gue tuh P-nya tuh bisa diabaikan gitu karena sama itu tuh apa ya kalau soalnya dia itu kan kalau pakai persoalan Bernoulli kan itu P1 dan P2-nya kan ini ya. Itu tekanan udara luar. Karena keduanya itu ada di ibaratnya satu tempat yang sama, jadi tekanan udara luar mereka sama satu ATM. Jadi makanya itu bisa kita hilangin faktornya. Iya karena sama. Nah, Kecuali misalkan jadi itu beda. teman-teman. Ketika misalkan gini nih, si yang pipa satunya itu ada di udara luar, tapi pipa 2-nya misalkan kalian masukin ke ruangan vakum atau apalah gitu, tekanannya beda, nah itu nggak bisa dihilangin. Tapi karena ini dia sama-sama di udara luar, jadi bisa. Mantap. Gimana sih caranya? Mau lihat komen, mau lihat chat. Gimana yang tadi udah ini kah? Itu bukan tekanan mutlak zat cair kan ya, Kak? Kayaknya iya juga nggak sih? Ya, kayaknya emang karena tekanan mutlak zat cair juga nggak sih? Gue agak lupa deh. Ntar coba gue ini lagi. Tapi saya ingat gue sih itu tekanan luar Apa? sih. Mungkin nanti gue cari tahu lagi ya. Thank you pertanyaannya BTW bagus banget. Yes, terima kasih teman-teman. Coba bentar mau lihat tadi chat dulu. Ini nggak enak ya kalau nggak double device nih. Kalau merumus di V2-nya sama apa enggak? Kalau rumus V2-nya tuh agak bedanya di pernya itu loh. Kalau tadi kan, kalau nih kamu lihat ya, bentar ya. Nah, ini V1-nya nih 1 min A2 per A1. Kalau rumus V1-nya kayak gini, rumus V2-nya tuh kayak gini. Dia tuh ada turunannya dari si hukum Bernoulli ini. Dari hukum Bernoulli ini. Bentar ya. Ini mau aku turunin aja atau enggak ya? Tapi ntar kecampur-campurnya aku bingung nih. Bentar ya. Nanti mau aku tulisin aja gak lengkap ya? Pas di pembagian ini. Apa mau aku tulisin sekarang aja? Coba aku nanya dulu. Nah, aku tulisin sekarang aja dah. Bentar. Tadi dia jawab tuh. Nanti juga. Oke deh, nanti aku tulisin ya lengkap turunan rumusnya nanti. Tapi dari sini paham nggak kalau dari turunan rumus ini? Dari turunan rumus Bernoulli ini. Ini aku mau join dari device satu lagi, nggak connect bete dah. Jadi bolak-balik. Paham? Oke deh, nanti aku tulisin ya lengkapnya. Gia, ingetin Gia. Oke. Bentar ya, join dari yang satu lagi dulu biar bisa lihat chat. Kalian kalau ada yang mau nanya, tolong ngomong aja ya. Takutnya bolak-balik mulu aku. Ini nomor 41. Tegangan listrik dan arus listrik yang dihasilkan generator AC berbentuk sinusoidal. Yes, benar sekali. Nih, sinusoidal itu bentukannya gini. Yeah. Argia, lu mau jelasin yang ini nggak, Gia? Gue bingung di bagian ininya sih, yang besar tegangan sama kuat arus listriknya. Tapi besar tegangan ini gue yang ini aja, yang tegangan listrik dan ini kenapa bentuknya sinusoidal.
Ini gue mau join meeting dulu dari sini. Oh, wait. Berbentuk sinusoidal. Kenapa ya? Wait. Seingat gue tuh karena ini nggak sih? Karena kalau misalkan tegangan listrik dan arus listrik tuh dia ada kayak kos-kosannya gitu, makanya dia kosinnya gitu, makanya dia bentukannya sinusoidal. Bentar ya, lihat dulu. Simaku ini emang konsep banget guys, jadi maaf banget ya kalau misalkan kayak konsep mulu dari tadi. Karena memang begitu jatuhnya, kayak konsep. Tapi karena mereka konsep-konsepan gini, karena kalau kalian udah nguasain konsepnya tuh jadi cepet nanti pas disimak UI-nya. Ih, gak bisa konek-konek, sedih. Bentar ya. Bentar ya, gue cari jawabannya dulu deh. Yang lain ada yang tahu gak kenapa? Coba, mungkin ada yang tahu kenapa? Kenapa bentukannya sinusoidal? Ih, bisa join. Oh my God, senang. Oke deh. Udah perlu balik lagi, bestie. Kenapa ya bentukannya sinusoidal? Wih. Oh, nih dia. Kenapa bentukannya sinusoidal? Aku baru ingat. Nih, kalau kalian tahu rumusnya tegangan sama arus di listrik AC, dia tuh tegangannya ini nih, V sama dengan V max kali sin omega T. I sama dengan I max kali sin omega T. Nah, si sin omega T sama si ini tuh dia yang membuat si ini jadi sinusoidal. Yang buat jadi sinusoidal. Kalau kalian tahu grafiknya sin, betulnya aku masih kelihatan kan ya? Share screen-nya? Masih. Oke. Kalau misalkan kalian tahu grafik sin itu dia kayak gini nih. Tuh, gitu. Ini namanya sinusoidal, sin. Sinusoidal. Makanya dia grafiknya sinusoidal ya guys. Kita langsung ini. Berarti ini benar. Besar nilai tegangan dan kuat arus listrik rata-ratanya sama dengan 0. Berarti V sama I-nya selalu beriringan ya, Kak? Iya. Tapi kalau beriringan tuh bukan berarti mereka selalu seini ya. Bukan berarti mereka kayak apa namanya? Apa sih namanya? Bukan, kalau beriringan tuh bukan berarti mereka bakal kayak apa ya? Kayak ada yang berbanding terbalik, ada yang berbanding lurus gitu loh, kayak walaupun mereka beriringan tuh bukan berarti mereka berbanding lurus juga. Seingat aku tuh, ini maaf ya kalau misalkan aku adanya, aku juga agak-agak lupa. Seingat aku tuh V sama I-nya tuh dia lumayan berbanding lurus kalau nggak salah deh, apa berbanding terbalik ya? Berbanding lurus kok dia terhadap impedansi. Oh iya, berbanding lurus, iya. Dia beriringan, berbanding lurus. Ah iya, mau nambahin dikit sampai ya. Sini? Ya. Nambahin dikit. Jadi kenapa dia bentuknya sinusoidal tuh sebenarnya selain karena dia mungkin tadi kan ini ya, Putri kan bilang ya, dia persamaannya gitu. Oke. Mungkin buat apa? Buat basic knowledge buat teman-teman itu benar, berarti emang dari sin omega T-nya kan. Tapi kenapa dia bentuknya sinusoidal? Soalnya aku sekalian ngejawab sama
pertanyaannya Rindi, kenapa dia bentuknya sinusoidal? Karena ada moving electrons. Jadi ada elektron yang gerak. Kan teman-teman tahu ya kalau misalkan arus itu kan, kalian udah pernah ini belum sih? Bahwa arus itu adalah jumlah elektron yang bergerak dalam suatu waktu, gitu kan. Nah, kenapa dia bentuknya sinusoidal? Soalnya elektronnya itu geraknya itu kalau misalkan teman-teman arus listrik searah, itu tuh geraknya searah doang. Jadi ya udah kayak misalkan kalau aku mau jalan dari Jakarta ke Bandung, ya udah aku dari Jakarta ke Bandung aja. Tapi kalau misalkan AC yang generator AC alternating current itu dia kayak ibaratnya bolak-balik. Aku ke Bandung, ke Jakarta lagi, ke Bandung lagi, ke Jakarta lagi. Jadi kayak bolak-balik. Capek. Makanya kayak gerak harmonik. Nah, teman-teman ingat kan bahwa gerak harmonik itu tadi adalah Y sama dengan A sin omega T kan. Jadi pendekatannya hampir sama kayak gitu. Terus kalau misalkan yang kata Rindi, gerak V sama I selalu beriringan. Kalau misalkan maksudnya tadi kayak kata Putri, dia berbanding lurus atau terbalik, ya benar dia berbanding lurus. Tapi kalau misalkan ini di sini dalam bentuk fisiknya, V sama I itu dia nggak bergerak. Kayak si V itu ibaratnya jadi motornya. Dia diem gitu. Nah, yang gerak itu elektronnya. Tapi kalau misalkan maksud Rindi ini berbanding lurus atau terbalik, ya dia berbanding lurus. Gitu. Terima kasih tambahannya, Sobat. Rindi mungkin ada pertanyaan lagi apa udah paham? Yang lain kalau mau nanya nggak apa-apa ya. Nanti kita bantu jelasin lagi. Benar. Ntar dijelasin Putri kok. Oke deh. Bantuin lah. Ini kan tujuannya kita collab. Let's go. Besar nilai tegangan dan kuat arus listrik rata-ratanya itu 0. Enggak ya. Kalau kalian tahu rumusnya lagi, ini kita berdasarkan rumus ya. Ninjaunya. Besar nilai tegangan itu, kalau tegangan rata-rata tuh nggak 0. Dia tuh I rata-rata tuh, kalau dalam rumus AC ya, 2 kali I max per Pi. Terus V-nya juga sama. Kecuali V sama I max-nya itu 0, baru mereka 0. Tapi tuh kalau misalkan mereka si I max sama V max-nya diketahui, ya mereka nggak 0. Berarti ini jawabannya mungkin bisa kita salahin dulu aja kali ya. Kalau misalkan atasnya benar, bawahnya salah tuh apa ya harganya? C nggak sih? C ya? Lupa gue. C deh kayaknya, ya kan? C. Iya, kayaknya C deh. A itu Ada kan yang mau bener. ditambahin lagi nggak, Gia? Udah. A bener terus berhubungan. B itu bener nggak berhubungan. C bener salah. D salah bener. Dua-duanya salah. Gitu nggak sih? Iya kayaknya. Oke. Oke deh. Yang lain ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Atau ada yang kurang paham? Kalau misalkan oke, aku lanjut ya. Aku lanjut ya. Gelas atau mangkok dari kaca dapat retak atau pecah ketika diisi air panas secara tiba-tiba. Sebab itu, bagian dalam gelas diisi air panas secara mendadak memuai lebih cepat dibandingkan dengan bagian luarnya. Ini tuh inannya benar, dan mereka berhubungan. Kenapa? Kalian tahu lah ya, kalau misalkan kita kayak, ini gelas nih, kita isi air panas nih, tiba-tiba nih air panas baru mateng banget, kita habis cetekin dari kompor, kita masukin,
Kalau nggak pelan-pelan ini langsung jeburin aja, mereka bakal pecah. Itu tuh kenapa? Karena kita tahu kalau ada rumus pemuaian tuh kayak gini, L0 tambah delta L. Delta L itu mereka delta L itu L dikali benar L kan ya? Coba kalau ini ya, pokoknya tuh dia ada berhubungannya tuh sama suhu gitu. Ya, sama delta T. Nah, karena adanya delta T ini tuh perubahan suhu ya, perubahan suhu. Bagian dalam gelas air panas di sisi mendadak memuai lebih cepat. Nah, ini air panas nih. Nah, aku angkat deh biar lebih mudah. Ini air panas. Ya Allah nggak ada. Ini air panas nih. Ini gelas. Ini aku tuang air panas. Dia tuh kayak dalamnya tuh kaget gitu loh. Air panas, pecah. Nah, karena di dalamnya kaget. Kenapa dalamnya kaget? Soalnya tuh tiba-tiba mereka tuh lagi keadaan normal, lagi keadaan suhu ruang, tiba-tiba tuh dikasih air panas yang suhunya tinggi. Terus terjadi dong perubahan suhunya tiba-tiba naik dengan tiba-tiba. Terus yang bagian dalamnya tentunya memuai dong, tapi buang bagian luarnya enggak, karena kaget gitu kan. Kaca sendiri itu tuh kayak mereka tuh kaku gitu. Nggak elastis gitu, mereka tuh kaku. Nanti kalian kalau misalkan itu teknik tuh ada matkul namanya pengetahuan bahan itu tuh pengetahuan material teknik, itu tuh ada dijelasin kenapa kaca tuh kaku, tapi aku jelasin dikit aja kayak kenapa kaca tuh kaku dan bagian luarnya karena nggak ikut muai secara tiba-tiba kayak buai yang bagian dalam tuh si gelasnya nih kaget, makanya dia tuh pecah gitu loh. Ada yang pusing nggak dari sini? Gue bingung, takutnya ini deh. Arga mau nambahin gak, Gia? Aman kok, aman. Ini aku tulis aja kayak ya, dia shock, dia jangan dia shock deh. Bahasanya kenapa gini banget dah? Maksudnya lebih bisa dimengerti kenapa bahasanya gini banget. Pokoknya intinya tuh karena di dalamnya tuh karena dituangin air panas, terjadi kan perubahan suhu si air panas sama si gelas ini. Si dalam gelas ini tuh jadi naik tiba-tiba. Dengan naik tiba-tiba, dia bakal ngaruh ke muai tiba-tiba. Tapi muainya di dalam aja. Luarnya tuh nggak memuai. Makanya dia tuh gelasnya kaget dan akhirnya pecah gitu loh. Ada yang mau ditanyain nggak dari sini? BTW aku nemu analogi. Kalian pernah main ini nggak? Apa? Kayak apa sih? Kayak yang kalian tuh pegangan tangan, main kucing tikus apa sih, gue namanya nggak tahu, lupa. Yang kalian tuh bikin lingkaran, terus kalian megang tangan teman-teman gitu, ngelingkar. Nah, ya itu kayak gitu. Terus kalian bayangin ada orang satu di dalam, atau ya beberapa lah, banyak lah, misalkan 3, 4, atau 5 orang di dalam. Nah, anggap kalian yang ngelingker itu adalah gelas, bagian dalam gelas gitu ya. Nah, jadi kayak kalian kan ngadep ke arah dalam lingkarannya kan. Nah, itu bagian dalam gelas. Yang ada di belakang kalian itu bagian luar gelas. Nah, ketika orang-orang yang misalkan tadi 5 orang itu, 5 orang tadi kan misalkan ada 5 orang tuh, gitu kan. Nah, si 5 orang itu kalian anggap sebagai air panas. Nah, kalau misalkan air panasnya si 5 orang itu tiba-tiba ngeringsek buat nerobos kalian, kayak buat nerobos pegangan tangan kalian nggak kuat kan. Nah, jadinya lepas. Jadi kayak ibaratnya kayak dari dalam ada yang ngedorong pegangan kalian, tapi dari luar nggak ada yang nahan. Gitu. Kebayang nggak? Ini mainan jadul gitu nggak sih? Iya benar-benar. Nah, paham tuh katanya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi Yay. kalau misalkan kalian bingung konsep fisika, dihubung-hubungin aja ya sama real life gitu. Kalau kata guruku tuh, kalau fisika tuh kalian pakai bukan pemikiran sih, konsep anak SD, hitungannya anak SMA. Gitu. Jadi
Itu kan konsep bermain gitu kan anak SD ya. Cuman karena kita pakai konsep itu tuh jadi lebih mudah dipahami. Itu aja guys. Lanjut. Sebuah mesin pendorong digunakan untuk mendorong benda bermasa 10,3 kg. Benda ini bergerak sehingga kecepatannya berubah dari 10 meter per second menjadi 40 meter per second. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan kecepatan tersebut adalah 20 detik. Ini kita tulis saja sih gimana. M-nya sama dengan 10 pangkat 3, 10 pangkat 3, benar. Delta V-nya itu, V1-nya, V0-nya misalkan 10, bukan misalkan, saya mau diketahui. V1-nya sama dengan 40, berarti delta V-nya V1 min V2, 40 min 10 sama dengan 30. Waktu yang dibutuhkan T-nya berarti sama dengan 20. Oke deh, perubahan energi kinetik. Kalau udah ada kata-kata perubahan nih, dia pasti pakainya delta. Perubahan energi kinetik, energi kinetik tuh kita tahu rumusnya tuh setengah mv kuadrat. Cuman kan yang ditanyain perubahan delta EK, karena masanya tetap, berarti yang berubah tuh si kecepatannya. Delta V kuadrat. Berarti delta K sama dengan ini kita pindahin ke sebelah aja dulu kali ya guys ya. Bentar ya. Kita tulis dulu supaya agak rapih sedikit. Ini apakah bisa didorong ke kumaha agak struggle, Bun. Ya, nggak bisa dong. Cut. Oke deh. Struggle banget, Bun. Mas deh. Ini apa lagi? Terus ulang aja lah ya. Masanya tuh tadi, ini nomor 43. Masanya tuh tadi 10 pangkat 3. V0-nya itu 10. V1-nya tuh sama dengan 40. T-nya tuh sama dengan 45 second. Yang ditanya yang pertama tuh ditanyain itu EK. EK-nya itu berarti EK kan sama dengan setengah mv kuadrat. Ini kita ini ya, delta V berarti sama dengan, kalau misalkan ini ditanyain delta EK, itu berarti sama dengan setengah M delta V kuadrat. Kita masukin aja deh, TS setengah M V kuadrat V1 kuadrat min V0 kuadrat. Itu sih setengah 10 pangkat 3. V1-nya itu 40 kuadrat min V2, V0-nya itu 10 kuadrat. Ini berarti ini berapa? Setengah 10 pangkat 3. 40 kuadrat 1600. 10 kuadrat 100. Berarti 10 pangkat 3 kali 1500 per 2. 7,5 kali 10 pangkat 5. Ini baru, tunggu, satuan energi itu apa dulu, Pak? Joule. Benar nggak? 7 kali 5 kali 10 pangkat 5 Joule. Benar. Yeay. Keren. Usaha yang dilakukan mesin pendorong
Usaha itu sama dengan energi ya, teman-teman. Usaha sama dengan energi. Kalau mau cara cepatnya lagi, karena ini simak UI nih, ini benar. Benar. Nih, yang diketahui itu 0,7, jangan langsung benar aja deh. Di sini 0,75 megajoule. Mega itu 10 pangkat 6. Usaha sama dengan energi sama dengan berarti 7,5 kali 10 pangkat 5. Ini masih joule. Kita ubah ke megajoule. Berarti kita bagi deh sama 10 pangkat 6. Megajoule. Aduh, freak banget, maaf ya. Megajoule. Benar. Coret lagi. Daya mesin pendorong. Daya. Daya tuh kalau nggak salah, daya. Wait ya. Lupa deh rumus daya apa. Kalau nggak salah tuh usaha dikali ini, W kali T kalau nggak salah daya tuh. Sebentar semuanya. Rumus daya. Ayo, rumus daya. Rumus daya. Kalau nggak salah, iya masih benar masih. Sebentar ya. Kalau kata orang Sunda kayak gula. Harga pasti tahu. Itu disuruh nyari daya ya? Iya, daya. Benar kan ya? W kali T nggak sih? Kan. W per T nggak sih? Kan watt itu joule per second. Ya, W per T. Daya sama dengan W per T. W itu, ini W sama dengan EK sama dengan ini ya. Tulisannya jelek banget, nanti aku rapiin deh. Daya itu sama dengan W per T. Kita tahu W-nya itu 7,5. 7,5 kali 10 pangkat 5 joule. Per T-nya tadi diketahui 45 second. Berapa ini? So, hitung dulu. Tujuh 7,5 dibagi 45. Ini benar 45 second. 20, ya Allah. Dari mana 45 dah? Maaf ya, teman-teman, kendala. 20 second. 75 dibagi 20 itu 0,375. 7,5 dibagi 20. 0,375 kali 10 pangkat 5 itu watt ya. Berarti ini udah masuknya udah bukan joule lagi nih. Masuknya watt, soalnya udah mulai daya kan. Daya tuh apa sih ini? Lambangnya lupa deh. 0,375 kali 10 pangkat 5 watt. Diketahuinya di sini apa? Kilowatt. Kita tinggal ubah aja. Berarti ini kan sama dengan 375. Ini ya nggak sih? 37.500 watt. Ini kita ubah. Ini watt. Berarti ini sama dengan 375 dibagi kilowatt tuh bagi 1000. Berarti 37,5. Benar. Sisa satu lagi nih, percepatan benda adalah 1,5 meter per second kuadrat. Bentar, aku lupa deh nyari percepatannya gimana. Oh, percepatan mah gampang. Rumus percepatan itu kan A sama dengan delta V per T. V-nya tuh tadi 40, V1-nya tuh tadi 40
V1 min V0 per T. 40 min 10 per 20. Dengan 1,5 meter per second kuadrat. Ini kilowatt ya, ini kuadrat. Selesai deh. Berarti ini benar semua. Benar semua tuh apa ya? D gak sih? Apa E? E ya? E. Oke deh. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Siapa tahu kurang paham. Argi ada yang mau ditambahin lagi? Aman. Gimana guys? Gak apa-apa kok kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi. Oke deh, aku lanjut ya. Ini 2 nomor lagi loh. Perhatikan rangkaian kapasitor di atas. Pernyataan manakah yang benar? C1 dirangkai seri dengan kapasitor C3. Enggak lah ya, dari sini kita tahu. Ini bukan seri, ini paralel. Ini kan ini berhadapan kan. Kalau berhadapan tuh pasti paralel biasanya. C2 dirangkai paralel dengan sumber tegangan V0. Enggak ya. Oh, ya berhadapan bukan berarti selalu paralel, deh. Sorry. Enggak dirangkai paralel ya, malah seri. Kan mereka enggak terputus apa-apa. Ya kan, kalau misalkan digambar ulang pun dia kayak gini. Tuh. Ini mah bukan ini resistor, ini mah. Ini yang kapasitor. Maaf. Tuh, kieu. Nah, terus ini satu lagi. Terus ini baru deh ini. Seri ini mah kan, ini V, ini C3. Ini C2 deh. Ini C3, ini C1. Salah nih, ini seri nih. C2 dirangkai seri dengan kapasitor C3. Enggak ya, enggak dirangkai seri sebenarnya mah. Kan C3 dirangkai dengan C1. Gabungan dari C3 sama C1 tuh yang seri sama C2. Ini sorry banget, kayaknya mesti dieliminasi dulu. Maaf. C3 dirangkai paralel dengan kapasitor C1. Baru benar. Berarti jawabannya 4 dong. D kan ini ya? Ya nggak benar kan? D. Oke deh, benar. Satu lagi. Pernyataan manakah yang benar terkait bayangan sebuah benda akibat sumber cahaya besar? Bayang-bayang yang sama gelapnya terbentuk jika sebuah benda menghalangi cahaya. Bayang-bayang yang sama gelapnya terbentuk sebuah benda menghalangi cahaya. Enggak ya. Kalau kalian tahu bulan tuh kalau misalkan ini sinar matahari, bener nggak sih aku? Pokoknya tuh ada bagian ada yang umbra, ada yang panumbra. Jadi dia tuh kayak beda-beda gitu jenis gelapnya. Jadi enggak sih, enggak sama sih. Ini salah sih. Coba Gia ada tambahan gak Gia yang ini Gia? Doain guys, Argia mau astronomi katanya. Amin. Ayo jelasin Bapak astronomi. Amin Gia. Ya udah yang nomor 1. Oke. Yang nomor 1 tuh benar tadi kata Putri ya. Bayang-bayangnya tuh nggak sama gelapnya. Soalnya tuh ada yang gelap banget, ada yang dia kayak gelapnya samar-samar. Coba kalau misalkan kalian di Google cari ini, apa sih, gambar gerhana gitu loh. Kayak biasanya kan ntar ada gambar yang muncul tuh kayak ada matahari, bumi sama bulan gitu di satu garis. Coba images-nya. Hoax. Mana ini images? Oh iya. Apa lagi? Nah nih. Nah ini. Uy. Nah itu kalau misalkan kalian lihat di situ kan ada 2. Nah kan ada itu ya, ada yang di warna merah sama yang di luar warna merah kan. Ada yang umbra sama penumbra. Yang umbra itu dia lebih gelap daripada penumbra. Soalnya seluruh sinar dari matahari itu dia nggak dilanjutin
ke bulan ibaratnya gitu, ke benda yang ada di belakangnya. Nah, jadi ada yang gelap dan ada yang seenggaknya lebih terang. Jadi nomor 1 itu salah. Yang kedua, kalau sumber cahaya itu terhalang seluruhnya, terbentuk penumbra. Itu juga salah. Karena nih, Aturan penumbra ya. ya harusnya umbra. Lihat aja di sini nih. Kan kelihatan kan di situ kan kayak eh, ada waktu. Bentar ya, Oke, oke. dibuka lagi dulu. Biasanya bisa, Nah, itu kalau misalkan ini nggak bisa ini ya, oke deh. Kalau misalkan dia bentukannya ketutupan semua nih kayak si bulan yang ada di gambar di kiri ini, dia adanya di umbra, bukan di penumbra. Kalau di penumbra itu yang ketutupan sebagian doang. Atau cahaya yang cahaya yang datang ke bendanya itu cuma sebagian gitu. Terus ketiga, daerah di luar umbra itu menerima sebagian cahaya, benar. Terbentuklah penumbra, benar. Bagian kedua bayang-bayang yang terletak di luar umbra dan lebih gelap, ini salah. Jadi emang kadang-kadang soal bentukan kayak gini tuh emang suka itu salah, Beb. Oh, Mohon maaf, Beb. Maaf, Beb. Soal-soal yang kayak gini tuh emang terkadang dibikinnya dia suka kayak gini, kayak nomor 3 ini. Jadi ibaratnya kalian dibawa-bawa dulu kayak, oh ini bener nih, ini bener. Ternyata ada diselipin salah. Nah kalau di sini harusnya lebih terang gitu ya, atau lebih apa sih bahasanya, kayak lebih samar-samar lah terangnya gitu. Tapi ini dari daerah di luar umbra menerima sebagian cahaya, terbentuk penumbra. Bagian kedua bayang-bayang di luar umbra itu benar. Tapi salahnya dia yang lebih gelapnya aja. Terus yang 4 benar ya berarti ya. Daerah di luar umbra itu tampak lebih terang daripada di dalam umbra. Gitu. Icu. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Udah cukup jelas tadi banget. Nuhun, Beb. Nih dicariin dulu gambarnya biar misalnya tuh kieu tah. Nah, cukup jelas. Alhamdulillah. Oke deh. Udah selesai kita. Udah habis alhamdulillah loh. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu, guys. Wait, itu ada yang nanya tuh katanya nomor 1 kenapa salah? Oh, yang nomor 1. Bayang-bayangan sama gelapnya tuh nggak sama terbentuk gitu loh. Jadi kalau dari gambar ini, ya kamu lihat gambar ini. Wait, ini bisa digedein kagak sih nih gambar? Nggak bisa dong. Ya udahlah ya. Nah, bisa Nah, kalau kamu lihat dari gambar ini, bayang-bayang yang dihasilkan tuh dia terbagi 2. Yang satunya tuh penumbra, yang satunya lagi tuh umbra. Umbra itu tuh dia lebih gelap. Umbra lebih gelap. Orang dia ketutupan total, tuh liatin tuh. Kalau kamu lihat di sini tuh dia kayak ketutupan total gitu. Total. Kayak ketutup bumi total gitu loh. Sedangkan penumbra tuh enggak. Ini kan penumbra, ini umbra. Kelihatan nggak dari sini? Nggak kelihatan ya. Umbra tuh lebih gelap. Umbra lebih gelap. Penumbra bukan lebih terang lagi sih. Penumbra tuh setengah gelap gitu loh. Kayak yang tadi Arya bilang. Soalnya dia tuh cuma kebagian setengahnya dari dia cuma ketutupan setengah sama kebagian setengah dari cahaya. Jadi dia tuh kayak tanggung lah intinya. Penumbra tuh apa ya bahasanya gaya-gaya ya? Sebagian. Gelap sebagian. Makanya tuh mereka nggak sama gelap. Mereka tuh terbagi 2. Nggak sama gelap. Terbagi 2. 2 umbra dan penumbra. Di sini ada yang ini nggak, ada yang gini nggak? Terus kalau misalkan kalian kemarin lihat gerhana bulan,
Itu Ah, kemarin kan habis gerhana bulan kan. Nah, kalau misalkan kalian lihat itu ada beberapa fase gerhana bulan. Nah, yang perlu ya mungkin nggak akan keluar banget di ini sih, tapi mungkin ya to be your knowledge aja gitu. Jadi ada bedanya antara gerhana bulan penumbra sama gerhana bulan sebagian ya gitu. Nah, ini mungkin kalau misalkan kalian mau tahu kenapa tadi bayangan yang nggak sama gelapnya gitu, kalian boleh cari nanti misalkan kayak gerhana bulan total sama gerhana bulan penumbra. Soalnya dia bakal beda gitu. Kalau gerhana bulan penumbra itu tuh kayak dia cuma ibaratnya kalau di desain itu kalian punya warna abu-abu tapi brightness-nya kalian turunin gitu. Nah, kalau misalkan pas dia di gerhana brightness. bulan sebagian, dia kayak bakal setengahnya jadi merah gitu. Nah, ini nih yang di foto ke-6. Nah, jadi ibaratnya tuh kan, kalau misalkan total kan dia jadi merah gitu kan. Kayak dia kehalangan semua gitu. Kalau partial itu tuh dia dari penumbra mau ke umbra, makanya dia kayak ada yang gelapnya dikit gitu. Tapi kalau penumbral phase di sini ya udah kayak bulan biasa aja sebenarnya. Kayak kalian agak susah buat nemuin perbedaannya sama bulan biasa. Itu makanya tadi katanya si bayangannya itu nggak sama gelapnya. Pasti yang di penumbra itu lebih terang. Oke deh. Ya guys, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Seru kan ya? Ih, seru tahu kemarin, tapi aku nggak ngeliat gerhana bulan. Tidur. Gempa tidur, gerhana bulan tidur. Ya Allah, hidup. Jadi curhat, maaf ya. Bisa biasa beban. Ayo guys, gak apa-apa, ada yang mau ditanyain lagi atau mau dari yang nomor awal-awal juga gak apa-apa. Sulit bun, kuliah. Kalau gak tidur, bisa gila. Ayo, ada yang nonton gerhana bulan gak kemarin di sini? Adalah ya, kecuali aku. Ya. BTW ini kalau misalkan gak ada yang ditanyain gak apa-apa teman-teman. Kalau nanti ada yang mau ditanyain tapi di luar materi SIMAKU ini, kayak materi SIMAKU 2017, 2019, dan seterusnya, itu nggak apa-apa banget. Nanti tinggal taruh aja di pertanyaannya di Discord fisika, ya yang di kolom fisikanya, tanyain aja apa. Nanti kalau gak aku, Arge yang balas. Oke, Gia? Oke, BTW kalian mau ini nggak aku kasih soal model simak gitu? Kayak Soal-soal TPB ya? kagak anjir, soal TPB lebih jahat daripada simak. Ya, sok aja. Ada yang mau nggak tuh ditawarin? Ntar coba deh kalau misalkan aku nemu. Oke. Nggak bukan soal TPB kok. Nih si Putri nakut-nakutin aja nih. Entah berupa Iya, berupa file, file kok. entah Berupa file ya kok. bentuknya kayak kayak item pool gitu aku nggak tahu ya. Tapi ya lihat ntar aja. Ada pembahasannya enggak katanya tuh? Ya santuy, ntar diadain. Mumpung saya sudah Diadain libur, tuh. jadi saya gabut. Yeay. Boleh dong. Boleh banget, tenang aja nih, gabut nih orang satu nih akhirnya nih. Tanyain aja guys, gak apa-apa. Berbab apa gimana katanya? Aliga? Itu udah di chat. Oh, nanti katanya. Oh iya, maaf ya. Ada yang mau ditanya nggak guys terkait ini? Mumpung masih di sini. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita tutup dengan kita ucap alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji syukur. Kita panjatkan. Akhirnya selesai juga. Kayak yang Ventur tadi, hehe. Oke, yang Ventur katanya. Kenapa? Apa yang mau ditanyain? Kenapa? Apa yang bingung maksudku?
Ini yang Venturi tadi. Ini lengkap ya. Nanti lengkapnya aku beresin lagi. Jelek banget. Aduh. Ini lengkapnya ya yang Venturi tadi. Oh iya, ini soal ini. Kalau bedanya V1 sama V2 tuh dia cuma dibalikin doang. Nah, dibalik ininya. Kalau V1 ini 1 min A2 per A1 kuadrat. Kalau V2 A1 per A2 kuadrat. Cara bedain V1 sama V2-nya nih gimana sih? Biasanya tuh V1 itu yang dia A-nya lebih besar. Yang aku tulis di sini ya. Ini kedua rumus ini berlaku apabila A1 lebih besar dari A2. Itu. Gak apa-apa ya teman-teman, sok aja kalau misalkan ada pertanyaan, mumpung masih di sini. Malam minggu juga, pada rajin deh malam minggu belajar. Semoga diterima ya kalau ikut SIMAK, amin. Emang SIMAK susah banget sih. BTW SIMAK tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak? Juni kan katanya. Oh, 19 sampai 21 lah, 3 hari. Wow, 3 hari, Bun. Semangat. GWS. Kenapa jadi GWS? Ya Allah, keinget Ahmad Dhani. Pengen nanya soal 2019, boleh? Boleh, sok aja. Drop aja di Discord. GWS. Get well simak. Benar, GWS. Itu yang mau nanya soal 2019, sok aja ya di Discord, drop aja gimana? Uy. Mana uy? Oh, ini dia uy. Kan nanti boleh bagi file soalnya, nggak boleh. Aman, tenang aja. Nanti bakal dikasih. Tapi via Discord tuh gimana ya? Oh, nanti kan dari Bersinar dikasih linknya. Lupa deh, maaf. Itu ada tanda gambar, cobain. Tanda apa, sorry? Icon gambar yang di message. Gambar. Ya, terus? Bentar, kok nggak ada ya? Kayaknya cuma berlaku di ini aja ya, kayak di ini. Nah, kalau di desktop bisa, nanti aku bagi. Oh iya, ya, di desktop bisa sih, di PC. Itu ada yang belajar ngapain nih? Belajar. Ada yang nanya di chat. BTW kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ini 2019. Bentar. Gambarnya save dulu. Woi, ke save gak sih? Gue jawab yang nanya di chat ya. Ya, ke save. Katanya dia nanya. Iya. Tips hafalin rumus tuh gimana? Banyak banget katanya. Bingung sendiri mau pakai yang mana. Jangan dihafalin. Gak usah dihafalin gak sih? Gak dihafalin. Asli. Sama kayak biologi. Jangan dihafalin. Fisika tuh nih ya. Kalau yang tadi mekanika, kalau lu mau ngafalin rumus, hafalin aja. Sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan MA, udah selesai gitu aja yang lu hafalin. Jadi maksudnya tuh bukan harus ngafalin tiap rumus satu-satu, tapi hafalin aja rumus awalnya. Jadi ketika kalian bingung atau gimana, ntar bisa nurunin sendiri. Contoh kayak Bernoulli tadi. Atau misalkan ya fluida dinamis gitu-gitulah. Fluida yang gerak. Sebenarnya mereka semua itu turunan dari Bernoulli kan. Turunan dari Bernoulli. Jadi kalau misalkan
kalian nggak hafal rumus-rumusnya, asal kalian paham Bernoulli itu makanya kayak gimana, ya bisa lah insya Allah lah buat ngerjain gitu. Terus rumus-rumus yang lain kayak apa ya, yang lain-lain lah, kayak misalkan rumus-rumus yang lain yang agak panjang, hafalin aja konsep awalnya gimana supaya ketahuan gitu kalian bakal pakai apa. Terus iniin loh, tulis-tulisin apa yang kalian tahu tuh. Kayak misalkan tadi tahu massa, ya udah tulis M sama dengan apa, tahu percepatan A sama dengan apa. Jadi kalian tuh kebayang apa yang kalian punya. Jadi jangan di itu doang, jangan dipikir-pikirin doang gitu, kayak oh gue punya massa, gue punya percepatan, gue pakai apa ya gitu. Itu sih salah satunya. Ih, nggak bisa ke copy masa. Aduh, bete banget. Bentar ya, aku stop share screen dulu. Nggak bisa ke copy bete dah. Venturi Sebentar tadi ya. ada celah ya emang ya. Di sebelah Ada mana celahnya? Oh, yang ini loh. Bentar ya. Bentar ya. Tunggu dulu. Nah, itu dia. Yang ini. Lupa share screen. Maaf ya. Nih. Makanya P-nya hilang. Nih. Ini loh, maksudnya celah ini loh ya, maksudnya tuh. Oh iya, BTW, Kok bulat P-nya sih? itu ini. P-nya itu internal pressure, sorry. Ya Pressure berarti dari jenis tekanan si zat cairnya ya. Bukan tekanan luar, sorry. tulis aja kali ya. P1 dan P2 hilang karena jangan deh, P1 dan P2 sama dengan internal pressure. Kasihan tuh, ada dorongan dari dalam. Aduh, ketawa sendiri, ngelawat sendiri, tawa sendiri, maaf ya. Internal pressure. Ituan air ya, zat mutlak air. Tekanan mutlak air. Bener kan ya? Tekanan mutlak air dia? Zat cair lebih tepatnya. Oh, tekanan mutlak zat. Malah dihapus. Tekanan mutlak zat air. Oke, sok yang lain. Ayuni Rozanon katanya mau ngajarin juga. Gantian sama Arja. Tapi yang jawab bukan. BTW lupa. Ini dia. Bersama teman-teman lupa. Ayo guys, kalian masih ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, Bentar. kayaknya kita wrap up aja deh. Setelah Ini ada yang nanya. Iya, Ini ada yang nanya, bentar. Yang tadi soal itu. Tadi ke stop sharing soalnya. Oke. Setelah soal lagi nih. Kasihan kalian udah 9:30 pasti mau bobo-bobo cantik kan. Bentar, ini soal nomor 32. Atau ternyata abis ini ngambis masih sampai jam 12 anjay. Jangan nggak sehat guys. Foto aku kemarin tuh pas SBM sama SIMAK tuh belajar keras tuh nggak apa-apa, tapi kesehatan nomor 1, soalnya kayak kalau lu udah belajar udah keterima PTN terus wafat kan nggak
agaknya kesehatan nomor 1. GWS. Nomor 32. Lensa mata manusia merupakan lensa cembung yang memiliki indeks bias 1,44 dan jejari lengkungan 7 mm. Anggap jejari kelengkungan kedua lensa adalah sama. Ini tuh kalau kata guru aku dulu, aku tuh kayak mengecoh, cuma aku lupa dia mengecohnya di mana. Coba Gia. Lensa cembung yang memiliki indeks bias 1,14 dan jejari. Lensa cembung tuh kayak cembung. Stay healthy. Sebuah benda setinggi 10 cm, diletakkan 50 cm. Lensa cembung tuh lupa deh kayak gini. Pennya habis. Lensa cembung tuh struggle banget, mohon maaf. Ini ruang 1, ini ruang 2. Indeks biasa 1,44, jari kelengkungannya, jari-jari itu berarti 2 kali fokus ya. 20. Kalau dari aku pribadi, aku mohon maaf banget, aku agak lupa soal ini. Cuman tuh kalau dari catatan aku, ini tuh jawabannya B. Mungkin selengkapnya nanti bakal aku jawab lagi di Discord kali ya. Argia ada mau bantuin nggak, Gia? Apalagi ngitung, Gia? Enggak, aku lagi rebahan. Astagfirullahaladzim, maaf ya teman-teman. Ya, maaf ya yang nanya ini tadi siapa? Ya ntar ya nanti ya. Nanti coba Mungkin kita nanti bahas. bakal dijelasin ini Vira ya? Bukan Vira deh. Mana ya? Siapa sih namanya? Dira ya? Ini jawabannya tuh B. Cuman tuh aku lupa kayak lengkapnya tuh gimana. Mungkin nanti lengkapnya bakal dijelasin di Discord juga kalau nggak sama aku sama Arga. Jadi mohon maaf ya, Dira. Apakah diterima permintaan maafnya? Ini tuh nyata terbalik diperkecil. Kalau nggak salah, nanti deh. Lensa mata manusia. Oke, nanti aku jelasin ya. Insya Allah aku jelasin, ingetin aja lagi ya. Oke. Mohon maaf banget, Dira. Daripada Ya, aku Kak, jelasin nggak tapi apa-apa, jatuhnya Kak. ini. Makasih ya, Kak. Oke. Asih member. Oke. Aku izin stop screen share. Mungkin sekian dulu kali ya. Kalau mau ada tanya lengkap-lengkapnya, boleh ke Discord aja, nggak apa-apa kapanpun. Insya Allah aku jawab sama Arja. Tapi jangan kapanpun juga sih, kalian istirahat ya guys. Jangan sampai sakit. Oke, mungkin sekian dari aku sama Arja. Ya, tuh penutup gak? Stay safe, stay healthy, and GWS. Aduh, jokesnya gini banget. Jangan sakit ya kalian ya. Kita tutup dengan doa dulu. Ayo semuanya Sakit berdoa menurut agama dan kita doa. kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang didapat hari ini berkah, berguna bagi bangsa dan negara. Dan ingat sampai simak. Amin. Ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Aku sama Arga mau minta maaf dulu kalau misalkan tadi ngajarnya banyak kendala koneksi. GWS. Maaf kalau misalkan ngajarnya kurang, bukan ngajar sih, tutorialnya kurang